Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia. Kami masih bersama Ustadz Hafiz PHQ yang mana sore hari ini masih selalu menemani para pemirsa untuk menunggu saat berbuka puasa dengan hikmah Ramadan serta tema-tema menarik lainnya. Ustadz, pada sesi yang telah lalu sudah kita sampaikan mengenai hati yang rofa dan hati yang fatah. Betul. Nah, bagaimana nih Tad kelanjutannya pada sesi kali ini? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Nama ba'du. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, Ya. Pak Hairul yang selalu bersama kita, bersama para jamaah di SLB Negeri Pelambuan Channel. Ya, betul Ustadz. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan diskusi kita atau bincang-bincang kita menjelang buka puasa dengan hati yang setelah ropa dan fatah. Ya. Apa itu? Kata Imam Ghazali, hati yang selanjutnya adalah hati yang hopat atau hati yang kasroh. Apa itu hati hopat dan hati yang kasroh? Hati yang hopat atau yang kasroh itulah hati yang dia menyibukkan diri kepada selain Allah. Ya. Jadi dia tidak senantiasa ingat pada Allah, tapi ingat pada yang lain. Kalau dia ingat pada yang lain, maka kita lihat hadis Nabi dalam satu hadis Imam Bukhari, kala Nabi SAW, la yazalu qalbul kabir, kata Nabi. Ya. Senantiasa hati yang tua ini, ya, sya'ba fi isnaini, senantiasa muda, Sya'ba itu artinya muda. Ya. Sya'ba fi isnaini, pada dua perkara. Apa itu? Hubbud dunya wa tulul amal. Ya. Cinta kepada dunia, ya, dan tulul amal. Apa itu? Panjang daripada angan-angan. Panjang daripada imajinasinya. Ya, khayalan kalau bahasa kitanya begitu. Banyak ya. menghayal. Banyak menghayal gitu. Imam Ali rahimahullah, Imam Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu menyampaikan, menjelaskan lebih jauh ya kan tentang hal ini. Ya. Di antara dua penyakit manusia itu kata Sayyidina Ali karamullah itu, satu ittiba'ul hawa, yang kedua tulul amal. Ya, bukan tulul amal. Kalau itu amal panjang amalnya. Ini pakai alif. Tulul amal. Angan-angan. Panjang angan-angannya gitu. Beliau lebih jauh menjelaskan ittibal hawa yasudul haq. Ya. Orang yang mengikuti senasihat atas hawa nafsunya, ya sudu, maka dia tertutup, terhalang daripada kebenaran. Ya. Jadi hatinya ini kalau senantiasa mengikuti hawa nafsu ini, dia tidak bisa kemudian merasakan atau dia bisa kemudian mendapatkan kebenaran itu dengan seyakin-yakinnya. Ya. Maksudnya begini, bahwasanya orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, ya, dia tidak bisa kemudian melakukan perbuatan yang baik itu dengan kenyamanan gitu. Ya. Maksudnya ya dalam dirinya itu pinginnya maksiat terus gitu. Maksiat terus gitu. Ya. Karena hawa nafsunya itu kan senantiasa mengiringi dia di dalam perbuatan-perbuatan yang maksiat. Karena dia senang mengikuti hawa nafsu. Makanya orang yang berpuasa itu hendaklah dia kemudian mengendalikan hawa nafsu supaya perbuatannya itu ya berada di dalam kebenaran atau ketaatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tulul amal, senantiasa dia panjang angan-angan. Panjang daripada harapan-harapan dia banyak, begitu banyak. Tetapi harapannya semua itu adalah kemudian terkait dengan kehidupan dunia. Ya. Saya dari mengatakan wayunsia al akhirata. Orang yang tulul amal wayunsia al akhirata, dia akan melupakan akhirat. Karena cita-cita dunia banyak sekali ya kan. Mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi apa saja. Dia punya banyak sekian cita-cita dunianya itu. Akhirat yang kemudian menjelang padanya, ada di hadapannya, dia lupa. Apa itu akhirat? Tentang kematian, tentang balasan kita nanti di sana bagaimana, kita bahagia atau tidak. Itu tidak terpikirkan lagi oleh dia karena disibukkan dengan urusan dunia. Nah itu hati yang kasroh,
atau hati yang khofat, dia tersibukkan daripada mengingat Allah Selain Subhanahu wa urusan taala. Allah gitu ya. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan urusan dunia. Dunia. Sibuk dunia terus sampai kemudian mendekati waktu matinya jadi masih ngurusi dunia. Ya kan? Memang kita ya tidak boleh meninggalkan dunia, ya kan? Kita harus mengambil bagian dunia. Tetapi dunia itu dalam pandangan Islam hendaklah dijadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Ya. Kita punya mobil, kita pakai untuk menolong orang yang memerlukan. Atau kita pakai untuk menghadiri majelis taklim, ya kan? Dan amal-amal baik yang lainnya gitu. Kita punya rumah yang luas, ya separuh rumah itu kita bikin majelis ilmu. Itu namanya dunia yang kita pakai untuk kepentingan akhirat kita gitu. Nah itu contoh ya kan. Nah itu hati yang khofat atau hati yang kasroh. Ya, setelah itu apa nih Tat? Kan sudah dijelaskan tadi mengenai hati yang khofat atau hati yang kasroh. Apakah ada lagi nih Tat? Nah yang kedua ya atau yang keempat dalam penjelasan kemarin ya, itu hati yang sukun. Hati yang sukun. Apa itu hati yang sukun? Hati yang mati. Ini yang paling bahaya. Gimana nggak bahaya? Hati yang sukun itu mati. Coba kalau kita bayangkan orang mati ini kalau kita cubit rasanya gimana? Nggak terasa. Nggak terasa. Ya, diam aja gitu. Hati yang mati itu kata Imam Ghazali rahimahullah, bahwanya hatinya itu mati rasa daripada ketaatan kepada Allah. Dia tidak merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Dia tidak merasakan kenikmatan ketika dia mengerjakan kebaikan. Tidak ada kepuasan. Sehingga akhirnya bagaimana? Yang dia kerjakan maksiat. Ya kan? Kenapa? Karena menurut dia kalau ketaatan tidak ada yang ada rasanya, ya baik dia mengerjakan maksiat, justru di kemaksiatan itu dia merasakan kenikmatan. Ternyata kalau minuman keras kita bisa terbang ke angkasa katanya. Sementara kalau membaca Quran baru 2 menit sudah matanya itu pedih sekali. Itu orang yang mati rasa itu begitu. Bahaya sekali nih. Orang yang punya hati yang sukun itu Pak Hairul. Kenapa? Dia mati rasa di dalam beribadah sementara dia menikmati dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Ini alamat celaka ini orang seperti ini gitu. Ya sama ketika kemudian wah saya ini kalau puasa kok baru setengah hari sudah lapar ya. Lalu dia putus puasanya itu ya hati-hati jangan-jangan hati kita akan mati nih kalau begitu. Harusnya kita kan kata Nabi kita diminta untuk bergembira dengan puasa ini. Bagaimana kita lapar tapi kita gembira? Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Kalau kita gembira, lapar itu hilang. Ya kan? Betul. Rasa ya, lapar itu kan hilang. Tidak terbebani gitu. Tidak terasa gitu. Puasa ini nggak hilang rasa lapar itu karena kita gembira. Iya. Ya kan? Semua kesedihan hilang. Kenapa? Karena kita gembira. Ada yang hal lain yang lebih besar yang kita akan raih. Kenikmatan dari Allah yang akan kita raih itu menghilangkan keletihan dan kelelahan kita di dalam berpuasa. Kesedihan kita berpuasa. Nah, jadilah orang-orang yang hatinya hidup atau qalbun hayatun. Ya, hati yang hidup. Apa itu hati hidup? Hati yang taat ketika dalam ketaatan kepada Allah dia merasakan kenikmatan. Di dalam ibadah kepada Allah dia merasakan kebahagiaan. Itulah hati yang hidup. Jangan menjadi hati yang mati. Ya betul. Terima kasih Ustadz nih sudah menyampaikan pada sesi kali ini. Baik, penting untuk pemirsa ketahui bahwa hati kita itu jangan sampai menjadi hati yang mati seperti contoh Ustadz hati tadi yang sukun. Ya, atau hati yang sukun. Jadi tidak menerima perintah-perintah Allah atau bahkan beliau atau mereka itu apabila hatinya sudah sukun itu mati merasa rasa. nikmat dengan maksiat begitu. Masya Allah, itu ngeri sekali. Ya, itu harus kita hindari ya Tat. Nah, baiklah para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel. Jadi pesan yang kita dapatkan untuk hari ini, kita sebagai orang yang beriman itu harus mempunyai hati yang rofa dan hati yang fatah agar supaya kita selalu menjadi orang yang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hati yang sukun dan hati yang khofat atau kasroh. Iya. Terima kasih Ustadz atas penyampaian hari ini. Semoga menginspirasi banyak orang, menginspirasi para pemirsa selalu di rumah. Dan untuk sesi kali ini kita cukupkan Ustadz. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, di hari berikutnya tentu saja dengan semangat yang luar biasa Ustadz. Amin, amin. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sesi kali ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.